Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah atas ridhonya pada hari ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin untuk hadir mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penampilan penjelasan pengusul pengusul fraksi dan anggota lainnya, tanggapan pengusul dan pengusul DPRD terhadap usul hak interpelasi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menegakkan risalahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Wakil-Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat PLT Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu beserta jajaran, para undangan yang hormat. Perkenankan mengatas nama pimpinan DPRD menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran saudara-saudara yang terhormat dalam memenuhi undangan kami guna mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan pasal 102 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD, dari sejumlah 50 orang anggota DPRD yang akan menandatangani dan terhadir dan telah hadir secara fisik sebanyak 38 orang. Dengan demikian ketentuan quorum telah terpenuhi. Oleh karenanya rapat paripurna sah untuk dibuka. Sebelum membuka rapat paripurna pada hari ini, untuk tertib dan caranya pelaksanaan rapat paripurna, terlebih dahulu akan kami sampaikan rencana susunan acara selengkapnya sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian penjelasan pengusul. 3. Penyampaian pandangan anggota DPRD melalui fraksi atas penjelasan pengusul. 4. Penyampaian tanggapan pengusul atas pandangan anggota DPRD. Yang kelima keputusan. Yang keenam penutup. Selanjutnya kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD, apakah susunan acara tersebut setuju dijadikan acara rapat paripurna sekarang? Terima kasih. Inilah kita masuki acara pertama rapat paripurna pada hari ini, yaitu pembukaan. Dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD secara resmi kami buka. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan pada rapat paripurna hari ini bahwa pada tanggal 13 Januari tahun 2022 telah disampaikan pembacaan surat masuk dari DPRD Kabupaten Indramayu perihal hak interpelasi. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat 1 dan 4 Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD menyatakan bahwa pengusul memberikan penjelasan, fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan, dan pengusul memberikan tanggapan atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya yang selanjutnya keputusan. Sebagaimana hasil rapat paripurna pada tanggal 17 Januari tahun 2022 bahwa mekanisme yang telah disampaikan di atas pada pelaksanaannya akan disampaikan sekaligus pada rapat paripurna hari ini. Perlu kami sampaikan pada rapat paripurna hari ini, pengusul akan menyampaikan penjelasan atas usul hak interpelasi. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, ini mana kita masuki acara kedua, yaitu penyampaian penjelasan pengusul. Untuk itu, kepada yang wakili yang terhormat Saudara Hadi Rianto selaku pengusul hak interpelasi, kami persilakan. Tidak difungsikannya hak bupati dalam pengelolaan pemerintahan daerah, terkesan bukan lagi hanya umum yang kerap dibincangkan masyarakat, tetapi dalam berbagai
berhalangan nanti seperti ketika DPRD bersama-sama dengan kepala daerah atau bupati harus mengambil kebijakan atau keputusan strategis dalam rapat paripurna DPRD. Kemudian bupati berhalangan hadir, maka untuk kepentingan tersebut bupati harus tidak pernah mendelegasikan tugasnya kepada wakil bupati. Selain dari itu, hampir dalam setiap kegiatan bupati tidak pernah melibatkan wakil bupati. Tetapi pun wakil bupati melaksanakan kegiatan di lapangan bersama masyarakat, bukan atas pendelegasian tugas dari bupati, akan tetapi berjalan sendiri atas undangan masyarakat. Lalu kami sampaikan bahwa bupati dan wakil bupati berada di proses pilkada yang dipilih oleh rakyat secara berpasangan. Maka sudah sepatutnya apabila pasangan tersebut harus mampu membangun sinergitas di antara keduanya, bekerja saling bahu-membahu untuk melaksanakan visi dan misinya. Karena bupati dan wakil bupati mempunyai kewajiban yang sama, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang dinyatakan bahwa kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah berikut hak memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan melihara keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia. B. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Mengembangkan kehidupan demokrasi. D. Menjaga etika dan norma dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. E. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. F. Melaksanakan program strategis nasional. Dan G. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Selain memiliki kewajiban, wakil bupati juga mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012, antara lain: A. Membantu kepala daerah dalam 1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 2. Mengordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan. 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil gubernur. 4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten kota dan atau desa bagi wakil bupati dan wali kota. B. Memberikan syarat dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. C. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Dan D. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka kewajiban dan tugas wakil bupati telah diatur secara tegas. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi bupati untuk mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Terkait dengan persoalan ini, pengusulan interpelasi meminta keterangan kepada bupati. Apakah benar wakil bupati tidak difungsikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah? Jika benar, apa pertimbangan bupati sebelum wakil bupati tidak difungsikan? Dan jika tidak benar, kenapa bupati tidak memberikan kewajiban dan tugas kepada wakil bupati sebagaimana mestinya? 2. Terdapat beberapa perangkat daerah yang belum diisi oleh kepala perangkat daerah yang definitif dan pejabat struktural di bawah masih banyak yang kosong, sehingga penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat kurang optimal. Ini mana kita masuk ke acara keempat, yaitu penyampaian tanggapan usul atas pandangan anggota DPRD. Kepada usul atau yang mewakili untuk menjawab pandangan anggota DPRD, kami silakan. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan fraksi kita satu aliran, satu perjuangan membela diri. Pak Ketua kami
izin saya menyampaikan apa yang tadi yang disampaikan oleh Pak Wianto itu berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, pelaksanaan kebijakan Pemda terkait penataan dan pengelolaan BUMD. Yang kedua, berkaitan tata kelola pemerintahan. Yang saya tahu mobil interpelasi itu harusnya berdampak luas kepada masyarakat. Saya baca di sini. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur atau kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara. Nah, di sini yang disampaikan tadi oleh Pak Haji Wianto itu berkaitan masalah BUMD, itu saya rasa itu masih dalam internal BUMD, internalnya PDAM gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ngomongin masalah tata kelola pemerintahan, ngomongin masalah apa tadi, tidak harmonisnya antara bupati dengan wakil bupati. Saya rasa itu cuma hoax, Pak Ketua. Kenapa? Karena memang setahu saya Ibu Bupati dengan Pak Wakil mungkin beliau masih berhubungan baik dan masih berteleponan gitu ya. Nah, terus juga masih di mana-mana tadi yang disebutkan oleh Pak Wianto itu ngomongin masalah gambar Ibu Bupati, di mana-mana juga kalau ada Ibu Bupati pasti ada Pak Wakil gitu. Itu ya, ngomongin masalah tidak ada kemampuan gitu. Nah, terus ngomongin masalah beberapa hal tadi kaitan masalah pengangkatan eselon di dinas-dinas maksud saya, itu kalau menurut saya itu masih dalam hal wajar Pak Ketua, karena memang beliau juga Ibu Bupati mengamanatkan berdasarkan aturan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Karena memang pemerintah daerah ini untuk menuju 2023 ini akan menghilangkan non ASN dan non P3K. Nah, itu memang harusnya berjalan dari kemarin Pak Ketua, dari 2020 gitu. Jadi kalau menurut saya ini adalah proses Ibu Bupati menuju 2023 itu tadi menindaklanjuti dari aturan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 diantaranya itu. Jadi tidak ada non PNS dan non P3K. Itu yang ngomongin masalah tata kelola pemerintahan. Jadi pada intinya kalau menurut saya hak interpelasi ini masih kurang etis Pak Ketua. Jadi saya berharap di forum DPRD ini tidak dilakukan hak interpelasinya karena memang masih tidak berpengaruh kepada masyarakat luas gitu. Karena setahu saya hak interpelasi itu dilaksanakan ketika berdampak luas kepada masyarakat. Ini ngomongin masalah PDAM itu masih internalnya PDAM dan itu masih bisa dilaksanakan atau dijelaskan oleh rapat-rapat kerja Pak Ketua seperti itu. Jadi saya berharap hari ini tidak ada tindakan lanjut kaitan masalah interpelasi karena memang ini tidak berdampak luas kepada masyarakat dan dinas komisi terkait itu bisa mengundang langsung Pak Ketua PDAM-nya seperti apa, Pansel seperti apa. Dan yang saya tahu juga yang namanya Komisi 3 itu sudah manggil tuh Pak Pansel dari PDAM itu ya untuk pemilihan itu sudah dipanggil. Nah itu sebenarnya sudah jelas semua di situ tuh Pak Ketua. Mohon izin saya berharap tidak ada lagi kelanjutan interpelasi ini dan saya berharap juga masih ada forum lobby antara pimpinan fraksi dengan eksekutif. Kita minta kepada Pak Ketua supaya dihadirkan Pak Sekda atau Ibu Bupatinya untuk ada forum lobby Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selain hak interpelasi itu selain diatur di MD 3 juga diatur di Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian diturunkan di PP 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi. Tapi kita itu menginduk pada
12 tahun 2018 itu persis sama kalimat dan tata naskahnya. Jadi di tadi kita itu persis sama di pasal 71 ayat 1 menyebutkan rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan A. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi, dan B. Selanjutnya anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui fraksi atas penjelasan pengusul, dan yang C selanjutnya adalah para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para anggota DPRD. Jadi kita di pasal 71 ini sudah tahap pertama, itu pengusul menyampaikan penjelasan lisan, itu sudah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Rudianto. Kita ini masuk ke kedua, yang B. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui fraksi atas penjelasan pengusul. Jadi jelas di sini anggota DPRD lainnya itu memberikan pandangan melalui fraksi. Jadi kami tentunya kalau melalui tanya jawab seperti itu, tentunya ini keberatan karena apa? Tetapi kita tidak mengatur tentang tanya jawab, kemudian IPP yang induknya tatip itu juga tidak mengatur tentang tanya jawab, hanya memberikan pandangan. Dan saya yakin, izin Ketua, saya yakin pandangan-pandangan Pak Haji Roman ini mungkin juga akan lebih mempertajam lagi atau akan lebih memperjelas interpelasi. Jadi intinya saja, intinya berikan kesempatan Pak Haji Roman untuk memberikan pandangan, atau tadi Bu Lia juga tadi memberikan pandangan untuk lebih utuhnya hak interpelasi yang kita gagas. Terima kasih. Terima kasih Pak Jalan. Saya pikir ini kembali kepada pedoman kita sebagaimana tadi 172. Dalam hak konstitusional mengenai pengawasan ada, tahapannya itu ada. Pertama ada rapat kerja. Apabila masyarakat jawab ketua itu melakukan verifikasi, biasanya kalau ada aduan langsung suruh bahas komisi. Oke, dipahami Pak Rahmat. Fraksi PDI Perjuangan secara terbuka mengajak kepada seluruh fraksi yang lainnya sebelum ke arah hak interpelasi, kami menghargai sepenuhnya, namun alangkah baiknya untuk menciptakan demokrasi yang positif, demokrasi yang membangun dan memajukan Indramayu. Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pimpinan dan seluruh anggota fraksi dari fraksi Golkar, PKB ataupun Gerindra sendiri yang sebagai partai musuh, yang pertama kita lakukan forum lobby terlebih dahulu pimpinan paripurna ini diskursi, kita lakukan forum lobby dengan pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD beserta eksekutif. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami introspeksi betul dari hak interpelasi yang diusulkan dari penyampaian tadi. Sebaiknya kami usulkan juga untuk dilakukan alangkah baiknya untuk kemajuan Indramayu bersama, untuk dilakukan secara rapat kerja di komisi masing-masing berbasis komisi pimpinan. Itu yang kami tawarkan. Dan selanjutnya PDI Perjuangan sependapat untuk sidang ini diskor dan lakukan lobby antar pimpinan. Jika dalam melalui forum paripurna ini kita menghargai setiap ornamen warna politik yang sudah memberikan saran kepada pemerintah kami ucapkan terima kasih. Namun akan lebih baiknya ketika kita membangun Indramayu dengan cara sila yang keempat, yaitu dengan cara musyawarah dan mufakat pimpinan, itu yang alangkah lebih baiknya kita menggunakan landasan hukum kita Pancasila yang sila keempat dengan cara musyawarah dan mufakat dengan ditawarkannya forum lobby kepada pimpinan. Mungkin ini saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya tanya kepada Pak Roman, apakah hari ini
sebagaimana usulan administrasi berpendapat pada tablet ini sudah benar atau dianggap cacat? Saya tanya dulu nih kepada semuanya. Terima kasih. Dipertimbangkan kami hormati sebagaimana keputusan fraksi PDI Perjuangan untuk molot pada kesempatan rapat ini. Kami hargai. Selamat Bung, sama-sama kita berjuang. Ya. Sudah disampaikan Pak. Soal ketua fraksi. Perjuangan dengan tegas menyatakan bahwa Sudah. Bapak kemarin sudah disampaikan oleh pimpinan fraksi PDI Perjuangan menyatakan sikap bahwa jadi kembali pada hak pertanyaan ini sudah ditarik kepada fraksinya. Itu juga saya anggota DPRD, bukan hanya saya. Iya, tapi fraksi Perjuangan menyatakan begitu. Ini kembali kepada kita. Kalau saya tidak mau wakil itu urusan belakangan ketua. Nanti saya biasanya bisa. Tetapi saya kembali kepada yang mungkin dari fraksi 76. kita nggak bisa yang namanya rapat ini tanpa ada aturan di sini. Ya. Kita pakai aturan. Tadi fraksi PDI Perjuangan menyatakan seluruh kepada. Ketika fraksi Oke, Pak Ahmad. Anggota di sini melalui fraksi. Dia fraksi saya out dia sendiri. Sebagai apa? Nah, ini saya luruskan. Pak Muhammad saya sebagai apa? Saya luruskan dulu ketua. Oke, sudah gini aja, saya tanyakan. Fraksi PDI Perjuangan dengan segala hormat, kami hormati fraksi PDI Perjuangan dengan segala hormat menyatakan sikap hormat bentuk daripada sikap pegawai yang baik. Kami hormati. Atas kemudian kita lanjutkan. Hari ini kita rapat. Matikan semua mic-nya. Matikan. Ayo berapa? Nah, ini kita saya mengatur perjalanan rapat hari ini. Bukan. Silakan jangan kerja. Oke, ini bisa disampaikan dalam BK misalnya. Ini ruangnya. Oke, kami lanjut saja. Siap. Nino, ini bukan sendiri. Bukan kayak gimana? Hari ini fraksi Perjuangan menyatakan sikap. Oh, ya kan? Tadi ditujukan oleh Perjuangan untuk tidak di ruangan ini sebagai bentuk rasa hormat kami pada Perjuangan menyatakan sikap. Oke, saya menghargai di sini kan kita teman-teman sekalian. Kita lanjut saja. Masyarakat rapat paripurna di hari ini dihormati. Apa dia? Karena dia. Ini adalah kita masuk ke acara kelima. Ya. saya kepimpinan, itu bisa menertibkan siapapun. Bukan, di sini saya duduk. Saya ingin duduk. Sini duduk. Bukan ini, bukan berdiri. Saya minta semua duduk. Perintah. Ini pimpinan. Duduk semua. Yang tidak berkomentar di ruangan keluar. Sorry. Hak interpelasi setuju untuk dibahas ke tahapan selanjutnya. Terima kasih. Dengan telah disetujuinya usul hak interpelasi, selanjutnya yaitu pembacaan rancangan putusan untuk kepulauan tersebut kepada PLT Sekretaris DPRD untuk membacakannya. Kami silakan. Rancangan Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu nomor 0 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap usul hak interpelasi anggota DPRD menjadi hak interpelasi DPRD Kabupaten Indramayu. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 menyetujui usul hak interpelasi anggota DPRD menjadi hak interpelasi DPRD Kabupaten Indramayu. Hak interpelasi DPRD Kabupaten Indramayu akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, keputusan ini mulai berlaku akan ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian terdapat keperluan akan diadakan perbedaan sebanyak misalnya. Ucapan Indramayu tanggal 0. Pimpinan DPRD Haji Syahbudin belum dicatat. Pembahasan selesai.
Terima kasih kami ucapkan kepada PLTS DPR yang telah membacakan rancangan keputusan. Selanjutnya kami tawarkan kepada baik hormat segenap anggota DPR. Apakah rancangan keputusan DPRD setuju ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Dengan telah disetujuinya usul hak interpelasi anggota DPRD menjadi hak interpelasi, maka untuk tahapan selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat 4 Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD menyatakan bahwa keputusan DPRD mengenai hak interpelasi disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pada rapat paripurna tanggal 17 Januari tahun 2022, kami telah menyampaikan perubahan jadwal pada musyawarah DPRD terhadap kegiatan DPRD masa persidangan 1 tahun 2022. Pertama, tanggal 11 Februari tahun 2022, pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, semula rapat paripurna pemilihan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu dirubah menjadi pukul 15. Kedua, tanggal 11 Februari tahun 2022, pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, dilaksanakan rapat paripurna penyampaian penjelasan Bupati terhadap pertanyaan hak interpelasi DPR. Ketiga, kepada anggota DPRD yang tidak masuk dalam keanggotaan Pansus 1 maupun Pansus 2, pimpinan DPRD mendorong untuk bekerja dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan rencana kerja masing-masing AKD. Dalam ketentuan pasal 47 ayat 2 Peraturan DPRD Kabupaten Indramayu nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD menyatakan bahwa agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna. Selanjutnya, kami tawarkan kepada segenap anggota DPRD, apakah perubahan dimaksud setuju menjadi jadwal kegiatan DPRD? Terima kasih. Adapun kegiatan DPRD masa persidangan tahun 2022, hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 6 Januari tahun 2022 yang tidak mengalami perubahan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, kiranya acara demi acara telah kita lalui bersama, dan selanjutnya kita masuk ke acara ke-6 yaitu penutup. Sebelum menutup rapat paripurna sekarang ini, perkenankanlah kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan ketekunan saudara yang terhormat dalam mengikuti rapat paripurna dari awal hingga selesai. Dengan diakhiri ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna secara resmi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.